Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Bila Septia. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, langsung aja. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut pendidikan sebagai sebuah sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti definisi dari kata pendidikan dan sistem itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan secara sederhana diartikan sebagai usaha untuk memanusiakan manusia. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pendidikan adalah usaha-usaha yang membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Nah, yang kedua adalah sistem. Sistem adalah totalitas terpadu dari elemen dan memiliki kegiatan satu sama lain yang berkaitan dan secara fungsional agar mencapai tujuan. Maka, pendidikan sebagai sebuah sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya memiliki keterkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Nah, ini juga adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih efisien dan mantap dalam pendidikan dengan menggunakan sistem pendekatan. Dan tujuan dari pendekatan sistem sendiri adalah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu sistem pendidikan yang terdiri atas beberapa komponen, diantaranya tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap komponen mempunyai fungsi masing-masing dan setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain. selanjutnya, dalam pendidikan sebagai sebuah sistem juga ada komponen-komponen pendidikan. Apa saja komponen-komponen pendidikan itu? Yaitu yang pertama ada tujuan, pendidik, peserta didik, media, metode, dan alat, materi pendidikan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, berikut akan aku tunjukkan beberapa jenis tujuan dari komponen pendidikan. A. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila, yang mana maksudnya dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. B. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar atau universitas. Hal ini juga biasanya berkaitan dengan visi misi yang dimiliki oleh institusi pendidikan. C. Tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi dalam bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. D. Tujuan instruksional kompetensi dasar. Jadi maksudnya adalah sejauh mana keberhasilan peserta didik mampu mencapai dan dapat diketahui dengan jelas. Dan yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang diberikan amanah untuk membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan juga penilaian. Tapi bukan hanya itu loh, pendidik juga melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pendidik dan ketenagaan pendidikan juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang ketiga adalah peserta didik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada peserta didiknya. Jadi pada hakikatnya peserta didik bertugas sebagai pelaku pendidikan dan target pendidikan. Dan yang terpenting, sebagai pendidik harus bisa mencari dan menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Karena peserta didik satu dan lainnya memiliki potensi yang berbeda. Dan yang keempat adalah media, metode, dan alat. Dan yang kelima adalah materi pendidikan.
Materi pendidikan ini dibuat dengan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, dan guru harus menetapkan materi yang akan diajari kepada peserta didik. Dan materinya pun harus sesuai dan relevan ya. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah salah satu hal yang penting juga loh. Kenapa? Karena lingkungan ini berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan suatu pendidikan atau peserta didik itu sendiri. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pentingnya lingkungan terhadap proses pembelajaran peserta didik. Sehingga banyak masyarakat yang hanya mengandalkan sekolah atau guru untuk mendidik dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga akan berpengaruh kepada perilaku dan kemampuan peserta didik. Dan lingkungan yang terpenting dalam mengembangkan potensi seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga. Kenapa? Karena lingkungan keluarga lah yang pertama diterima oleh seorang anak. Itu dia penjelasan pendidikan sebagai sebuah sistem dan keenam komponen dalam pendidikan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.